Terima kasih semuanya. Dengan membaca Quran surah Al-Adiyat ini kita biasakan untuk membaca Quran surah yang pendek-pendek. Kita awali untuk meningkatkan lisan kita membaca Al-Quran, karena sebagai seorang muslim selayaknya sebaiknya kita senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Gimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Guru, saya ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Kita 20 orang hadir semuanya. Ya, semoga kita senantiasa selalu bersyukur atas kenikmatan sehat kita, sehingga kita bisa hadir di sini dan kita maksimalkan kesempatan yang kita punya. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Kan, tapi sebelum memulai pelajaran Al-Quran Hadis ini, sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya orang yang terbaik itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka jangan pernah bosan kita untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun terkadang sebenarnya ketika kita belajar di sini bukan pertama kali kita mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran. Mungkin di tempat lain juga pernah belajar juga. Dan tetapi sekali lagi jangan pernah bosan untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad yang terbaik untuk senantiasa belajar Al-Quran. Dan ketika kita sudah mampu, maka kita akan berkhanas. Begitu juga mungkin pada kesempatan kali ini, walaupun sudah siang nih, pada jam-jam yang seperti ini nih, ya, yuk sama-sama kita belajar memahami Al-Quran. Dan insya Allah pada hari ini kawan-kawan sekalian kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran ya, tentang pengertian Al-Quran. Kawan-kawan semuanya, secara khususnya materi kita kali ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengertian Al-Quran, karena memang yang nanti akan ditampilkan itu adalah ternyata arti Al-Quran itu sendiri dipahami berbeda oleh para ulama gitu. Jadi kita akan menganalisis perbedaan itu yang ada dari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Selain daripada tujuan itu, sebenarnya pada hakikatnya kita belajar yang lebih banyak. Apa itu? Ketika kita belajar ternyata adanya perbedaan pandangan dari pendapat para ulama, mereka yang memiliki ilmu, maka kita juga belajar dari mereka. Mereka yang berilmu, mereka memiliki pandangan yang banyak tentang Al-Quran, yang mereka ternyata semuanya saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Kita juga demikian. Maka kita juga belajar bukan hanya sebatas materi tentang pengertian Al-Quran, tapi juga bagaimana saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, saling toleransi, mungkin juga menjaga adat yang baik, akhlak yang baik kepada sesama, itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya itu akan kita ketemu, betul ya. Teman-teman sekalian, insya Allah akan saya tampilkan satu tayangan tentang pengertian Al-Quran yang nantinya mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik, sambil juga seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, nanti hari ini kita akan belajar untuk menganalisis perbedaan yang ada dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian kita rumuskan masalah yang akan kita bahas,
kemudian mungkin kita ambil informasi-informasi dari tayangan atau tampilan yang akan ditampilkan nanti, kemudian barulah mungkin nanti ada kita buat kesimpulan yang nanti pada akhirnya akan ada saya titipkan tugas untuk antum semuanya. Sudah siap belajarnya? Ya, Pak. Tapi Siap, kayaknya siap. tegang sekali. Mungkin karena udah siang, mulai ngantuk ya. Iya, Pak. Boleh. 2 hari 2 malam, Pak Guru. Kita Maria. Belum makan siang. Kening tuh kayaknya berat menunggu apa begitu. Ya. Ya, kita rileks dulu ya. Jangan lupa senyum lah. Iya, Supaya tidak terlalu berat pikiran kita. Ya. Baik. Sebentar. Akan saya kirimkan satu tayangan tentang pengertian Al-Quran. Silahkan diperhatikan, disimak dengan baik. Kemudian tolong diidentifikasi masalah yang ada di dalam tayangan tersebut. Kemudian nanti akan ada perintah selanjutnya untuk kita merumuskan masalah apa yang ada di dalam itu. Saya kirim ya. Saya tidak bisa membuka itu ya videonya. Sebentar. Seperti salah di videonya. Baik teman-teman, sekali lagi saya kirimkan tampilannya. Sudah nampak di tampilannya masing-masing? Ya. Sudah. Ya. Silakan untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis. Dan untuk hari ini kita akan belajar dalam pembahasan Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Secara khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an dan kesimpulannya. Nah, yang baik kita ikuti hingga selesai. Pengertian Al-Quran yang kita inginkan di sini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah yang dipahami oleh para ulama. Maka kita awali dengan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama diutarakan oleh seorang ulama bernama Abi Kinani. Menurut beliau, Al-Quran adalah bentuk kata benda, atau kata itu, atau yang disebut dengan masdar dari kata qara'a. Artinya adalah membaca. Dari kata inilah Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Teman-teman sekalian, ketika kita belajar bahasa Arab, akan mendengar kata masdar, belajar kata masdar, yang secara simpelnya kita pahami bahwasanya masdar itu adalah perubahan kata kerja menjadi kata benda, seperti menulis kata kerja. Ketika kita ubah menjadi kata benda, menjadi tulisan. Memukul kata kerja, ketika kita ubah menjadi kata kerja atau kata benda, menjadi pukulan. Membaca kata kerja, dan ketika kita ubah menjadi kata benda, menjadi bacaan. Itulah Al-Quran menurut Al-Lihiyani. Kemudian yang kedua, menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz qarana, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata
saling digabungkan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menurut Al-Fara. Menurutnya adalah asal kata Al-Quran dari lafaz kata faraid yang merupakan bentuk jamak daripada qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataannya bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Artinya adalah manusia yang menginginkan petunjuk di dalam kehidupan atau menginginkan indikator kebenaran dalam kehidupan, maka datanglah kepada Al-Quran, karena itu adalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, menurut pendapatnya As-Sujaj, beliau katakan Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qarbu yang sepola kata dengan fu'lan, yang artinya adalah al-jamu, yang artinya adalah kumpulan. Argumen ini, pendapat ini adalah didasarkan karena Al-Quran itu terdiri pada kumpulan-kumpulan surat, ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan kepada Al-Quran mengumpulkan inti daripada kita-kita yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir dari pengertian secara bahasa Al-Quran adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran memang dari awalnya digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada kitabnya, seperti nama-nama kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Teman-teman sekalian, kita masuk kepada pengertian Al-Quran secara istilah. Ada tiga ulama yang mengartikan Al-Quran secara berbeda. Yang pertama adalah dari Syekh Muhammad Qudari. Di dalam kitab beliau, Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu untuk diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Subki Saleh. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Beliau mengartikan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya, yaitu baik teman-teman sekalian, jika kita perhatikan pengertian Al-Quran dari secara istilah dari ketiga ulama yang telah kita sampaikan tadi, maka kita dapatkan kesimpulan pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan nilai ibadah. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dan dengan adanya sebagian kaum muslimin yang menjaganya dalam hafalan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kawan-kawan semuanya telah mengamati tayangan tadi yang sudah di-share. Sudah. Akan tetapi itu menjadi gambaran bahwasanya materi yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan
istilah. Untuk lebih jauhnya kita belajar, kawan-kawan semuanya, akan kita bagi kelompok nih. Supaya tidak banyak, maka kita bagi 2 kelompok saja. Kelompok yang laki-laki, kelompok laki-laki nanti insya Allah khusus begitu ya. Kemudian kelompok yang perempuan ya, juga khusus. Jadi dibagi 2 kelompok. Nah, apa tugas daripada masing-masing kelompok itu? Tugasnya adalah yang pertama adalah kita rumuskan masalah di situ. Masalahnya apa yang dibahas ya di dalam video tersebut. Tapi kalau boleh saya menawarkan, yang dibahas itu adalah ini. Untuk kelompok yang pertama yang laki-laki ya, ini tawaran saya. Nanti boleh untuk didiskusikan di dalam kelompok. Tawaran saya adalah masalah yang rumusan masalah yang dilihat itu adalah apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan apa perbedaan di antara pengertian yang ada dari pandangan ulama itu. Perbedaannya. Kemudian yang kedua di kelompok yang perempuan, dari pengertian istilahnya, apa saja pengertiannya, kemudian apa perbedaannya, mungkin bisa dianalisis di situ. Selain daripada tayangan tadi yang sudah kita saksikan sama-sama, mungkin kita juga bisa mengambil atau mencari informasi yang lain, seperti materi yang sudah sebelumnya saya share terlebih dahulu begitu, silahkan dijadikan bahan rujukan, atau mungkin mengambil informasi dari search Google, ya. Untuk hari ini kawan-kawan semuanya silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, putra dengan putra, putri dengan putri. Sekali lagi tugasnya adalah merumuskan masalah. Tapi tawarannya sudah ada, ya. Setelah dirumuskan, kemudian barulah mungkin nanti membuat analisis perbedaan sebenarnya apa di situ bedanya antara satu dengan yang lain dalam pendapat para ulama. Kemudian silahkan untuk ditulis di kertas jadi hasil kelompok tersebut. Nah, jadi akhirnya adalah saya akan meminta salah satu dari kelompok ini akan mempresentasikannya berbentuk PowerPoint. Tapi ini bukan untuk pertemuan sekarang, pertemuannya akan datang. Hari ini kita cukup menganalisis materi, kemudian mengidentifikasi, merumuskan masalahnya, kemudian menganalisis apa perbedaan perbandingan daripada materi itu. Kalau udah ketemu sampai akhir pertemuan nanti, insya Allah nanti kita akan buatkan tugas untuk membuat PowerPoint dan pertanyaan sebelum mengerjakan tugasnya. Tidak ada pertanyaan. Paham insya Allah ya? Silakan nanti. Paham insya Allah. Masalah apa yang akan ditemukan di dalam pengertian tersebut. Yang laki-laki saya sarankan untuk membahas masalah pengertian secara bahasa Al-Quran menurut pandangan para ulama dan apa perbedaan di antara mereka dan pengertian Al-Quran secara istilah dan apa letak perbedaan di antara mereka itu. Buat dalam satu kesimpulan dalam bentuk deskripsi narasi yang mungkin bisa dijadikan bahan nanti untuk ditulis dalam PowerPoint. Silakan. Sudah ya? Akan tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, teman-teman sekalian, sedikit mungkin saya ingin meminta komentar dari pertanyaan ini. Kawan kita, Bang Priyadi, coba berikan komentar terhadap sebenarnya apa yang kita pelajari untuk hari ini. Pak, ya, Al-Quran itu ada 2 definisi, ya. Bisa dari bahasa, bisa menurut istilah. Ya. Kalau dari bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, artinya bacaan. Ya. Sedangkan yang menurut istilah ada 3 pakar yang menyampaikan pendapatnya. Pertama dari Qudri, yang kedua dari Subhi Soleh, dan yang ketiga menurut Muhammad Abduh. Demikian Pak. Oh iya, itu kesimpulan secara umumnya begitu ya. Coba juga saya minta komentar dari Dewi Mayasari, coba. Apa yang didapatkan untuk hari ini? Kira-kira dari diskusi kelompok tadi itu mendapatkan sesuatu enggak? Ada atau enggak?
Ada ya, alhamdulillah. Dan siap untuk membuat tugas pertemuan akan datang ya, berbentuk presentasi nanti ya, PowerPoint. Insyaallah. Pada akhirnya kawan-kawan semuanya, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya di pelajaran Al-Quran saat ini, Al-Quran di saat ini bukan hanya mempelajari tentang perbedaan yang ada dalam pengertian Al-Quran, tapi juga kita akan belajar ternyata dalam hal itu pun ternyata para ulama berpendapat dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pasti kita akan menemukan banyaknya perbedaan, dan seharusnya kita saling jaga hati, rasa kita, saling tasamuh, saling toleransi, memahami itu semuanya. Nah, ingat ya, tugas minggu depan, pertemuan akan datang, buat PowerPoint-nya, kemudian satu di antara kelompok ini, satu orang presentasikan hasil apa yang dia temukan dari diskusi tadi yang telah dilakukan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita? Aman ya? Siap, Pak. Aman, Pak. Kalau ada, sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah, Pak. Terima kasih. Pelajaran yang Maaf, Abah, suara Abah nggak kedengar. ya Kak. Halo, sudah dengar dengan baik? Ya. Oke, pembelajaran yang